Sudah. Yap. Oke, saya sambil mengakses halaman websitenya ya. Oke, kemarin ada yang ditambahin, Mas Nobat? Ya, Pak. Ada yang Ya. ditambahkan kemarin nggak? Ada yang sempat diupdate websitenya? Ya, saya sempat update. Yang saya coba update itu yang partner itu ya. Ya. Ganti yang gambarnya, Pak. Oh, ganti yang gambar. Oke. Nah, hari ini kita akan merubah ya. Kita akan mengolah di bagian samping kanan. Ya. Oh, ini ganti ini ya, ganti template ya. Ya, punya Mas Nobat ini ganti template ya. Bukannya, punya siapa ya? Mbak Iza ya? Oh, ini Mbak Iza. Ini itu punya saya. Oke, ini Mbak Iza, ini bagus juga nih. Itu loh, saya ganti Abri. Ini bagus Iza. ini. Keren ini. Udah lulus ini jadi. Mas Iza, pudio la lika ganti lain parita continua ida kali ini nafating Iza. Oh, ini bagus ini punya Iza ini. Ada. Sudah lulus. Wah, bagus itu. Ya, maksudnya kita tetap masuk yang kemarin itu, yang template yang kemarin biar ini apa? Gak apa-apa, sama aja kok ininya cara pengeditannya. Jadi biar punya Mbak Eza tetap menggunakan ini nggak masalah ya. Cuman punya Mas Nobat nanti seperti apa, nanti kita lihat. Karena sebenarnya konsepnya sama, hanya emang tampilan ini ya, kalau layoutnya untuk halaman awal ya sesuaikan dengan selera masing-masing. Artinya Mbak Iza senang dengan tampilan seperti ini, oke, tidak masalah. Kemudian Mas Nobat juga dengan tampilan yang begini juga tidak apa-apa. Artinya kan secara konsep sama ya. Secara konsep sama, untuk pengaturannya itu akan sama. Artinya nanti ketika kita pun juga mempergunakan template yang lain, intinya setiap template yang keluaran tahun 2016 ke sini, dia konsepnya sama. Ya. Kecuali kalau template-template zaman dahulu memang dia sifatnya klasik, jadi akan berbeda tipe ya, akan berbeda teknik. Mulai tahun berapa, Pak? Mulai keluaran 2016. Nah, itu semuanya hampir mirip ya? Ya, hampir sama. Untuk ininya ya, untuk settingannya hampir sama. Settingan, oke, baik. Nah, cuman bedanya kalau punya Mbak Iza ini kan dia mempergunakan apa itu namanya,
ini dipakai model di bagian atas itu namanya social icon ya. Kalau Mbak Iza nanti pengen merubah, nanti silahkan dilihat di dalam menu customize-nya itu ada namanya social icon. Nah, inilah yang akan dirubah. Atau kalau bukan social icon, namanya itu top menu posisinya. Ya. Jadi akan berada di sana. Nah, tapi kalau secara konsepnya sama sih sebenarnya. Karena yang ini pun juga ini ya, yang seperti ini. Nah, ini kan juga laman. Jadi halaman juga dia. Nah, ini pun juga halaman. Cuman bedanya ini kan dari tampilannya ya. Ini warnanya kan dia warna merah. Tapi nggak masalah, sama aja kok. Ini template-nya apa Mbak namanya Mbak? Avril. Oh, Avril ini ya. Template yang ini ya. Avril ini ya. Oke. Sip. Ya, ini tulisan ada tulisan itu. Ini baru 2 kali pertemuan loh sudah bisa membuat website kayak gini. Ini bukan Pak, ini cuma template. Kita cuma pasang template-nya jadi. Kalau ini nggak bisa. Iya. Kalau untuk template-nya aja bisa ganti, besok bisa ganti lagi template-nya lain udah bisa. Tapi untuk kontennya, cara ganti header. Iya, tapi kan kalau kita nggak mempergunakan demonya kan nggak tampil seperti ini, ya dah. Iya betul. Karena kemarin ketika kita menginstal itu kan kosongan. Tapi karena ya, ini betul, kita manfaatkan demo demonya data, betul, kan hasilnya fix seperti ini. Iya, ini yang tadi pakai demo nggak? Atau ini default-nya sudah jadi? Atau kayak kemarin yang kita install itu? Di mana? Harusnya ini demo, Mas. Kalau seperti ini demo juga ya, Pak? Demo juga. Iya. Karena kalau nggak pakai demo, kosongan pasti. Jadi kosongan ya? Nggak akan layoutnya seperti ini, nggak akan. Semua ya, baik itu template yang gratisan ataupun template yang berbayar, pasti harus menyertakan demo. Harus demo ya? Nah, cirinya antara yang template gratisan dengan template yang berbayar itu adalah di bagian ini, di bagian bawah. Ini ya. Nah, ada copyright di bagian bawah. Kalau yang versi gratisan, ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dibuang. Tapi kalau yang versi berbayar, untuk pilihan ini bisa kita buang. Gitu. Ya meskipun sebenarnya... Jadi yang gratis itu nanti footer bawah ini nggak bisa dirubah ya Pak? Ini nggak bisa dibuang, maksudnya ini loh. Nggak bisa dibuang. Tapi kalau misalnya kita pengen menyembunyikan bisa. Tapi kalau menghapus total memang tidak bisa. Tapi nanti coba kita lihat ya, kita lihat di masing-masing website kita, apakah itu bisa disembunyikan atau tidak, sehingga nanti akan kita rubah nih, kita rubah menjadi nama milik kita sendiri begitu ya. Ya, baik. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk punya ini. Oke, jadi ini sudah bagus-bagus. Ini artinya emang tugas kita itu tinggal merubah isinya saja ya, merubah isinya, kemudian merubah konten. Ini pun juga untuk map punya Mas Nobat sudah diganti ya? Ya, sudah ganti Pak. Oke. Sip. Nah, kalau punya Mas Nobat ini kan di bagian bawah nih ada copyright 2021 Nopen alright reserved, kemudian by Nopen. Nah, ini berarti kalau yang ini malah justru bisa dirubah ya berarti ya. Bisa kita hilangkan nih. Ini kan sudah terganti. Artinya identitas si pembuat template-nya justru malah ini sudah hilang gitu dari template-nya Bizat. Padahal ini kita ketahui bahwa template-nya kan gratisan ya. Ya, Pak.
Nah, tapi punya Mbak Iza saya belum tahu. Coba ya, silahkan masuk ke appearance dulu, appearance kemudian customize. Oke. Appearance, customize, kemudian untuk merubah bagian bawah itu apa namanya, Mas? Apa? Bagian bawah ini apa namanya? Footer, Footer Pak. ya. Nah, berarti di sini kita masuk ke menu footer ya. Jadi semua template sama. Intinya kalau berada di bagian bawah pasti dia berada di dalam footer menunya. Ya. Footer itu biasanya ada di dalam widget. Salah satunya. Kalau di widget tidak ada, berarti ada di menu yang lain. Ya. Menu yang lain coba dicari di dalam itu ya, di dalam customize. Di theme option, Pak. Coba dicek ada theme option di Theme option. theme option kemudian footer. Nah, disitulah yang harus kita rubah. Nah, kebetulan saja di sini emang tidak menyertakan tulisan bizarnya. Tapi kalau untuk yang Mbak Iza saya nggak tahu nanti di sana ada atau tidak. Coba dicek Mbak Iza. Ini loh, saya sudah diubah. Yang footer itu toh. Sudah dirubah, sudah di-save. Coba di-refresh. Nah, ini ya. Nah, ini juga ternyata bisa dirubah. Berarti template yang kita pergunakan ini sudah apa namanya? Sifatnya unlimited gitu ya. Jadi template gratis tapi rasanya rasa premium. Jadi rasanya berbayar. Rasa premium ya. Iya betul, Pak. Iya. Karena jarang-jarang loh template-template yang bagus seperti ini bisa kita maksimalkan dengan cara gratisan, ini jarang banget. Ya. Jarang banget ya, Pak. Terutama karena emang biasanya kalau template-template yang seperti ini berbayar, ya, berbayar dengan harga, ya harganya lumayan banget. Coba dibandingkan ya, dibandingkan versi ininya, tampilan di HP-nya antara yang memakai Bizard dengan yang menggunakan Avril ini, ya lebih bagus yang mana coba? Saya cek punya Mbak Iza. Ini punya Mbak Iza bagus nih tampilannya secara ini, secara apa namanya? Mobile ya. Secara mobile ini bagus, kemudian punya pakai Bizard juga sama. Nah, cuman dicek punya Mas Norbert coba. Iya, Pak. Itu ya untuk tampilan mobile ya. Tampilan mobile. Ya udah cek, Pak. Udah. Bagus, Pak. Cuman untuk responsifnya udah bagus. Cuman dicek di bagian slide pertama. Slide pertama punya Mas Nopen ya. Slide pertama itu terlalu banyak teksnya. Ya. Teksnya terlalu banyak sehingga ketika diakses di dalam HP itu kurang sempurna. Jadi teksnya terlalu banyak jadi kan menutupi gambar tuh. Ya. Jadi gambar ini, gambar slide pertama ini sebenarnya cukup tagline-nya aja, cukup kata kuncinya aja, sedikit saja satu baris sehingga kan dia bersih gitu. Ya, betul. Jadi intinya kayak judulnya aja ya. Ya, betul. Saya malah dapat ini ya, dapat ilmu baru dari kawan-kawan ini, dari Mas Nobat dengan Mbak Iza. Jadi saya senang dengan teknik pengajaran begini, artinya mengajar kawan-kawan ini, Mas Nobat dan Mbak Iza, punya apa namanya, punya feeling dengan
konsep desainnya gitu. Konsep desain Ya. websitenya artinya sudah dapat. Karena saya juga justru malah mendapatkan variasi gitu ya, variasi tema-tema yang memang bisa kita manfaatkan lebih sempurna gitu. Karena terus terang memang sebelumnya siswa-siswa saya yang berkaitan dengan web design itu hanya ya sudah ngikut aja menyesuaikan dengan template yang ada. Tetapi kan saya jelaskan bahwa template yang saya sampaikan itu adalah template dasar, artinya hanya sebagai pengantar saja. Jadi silahkan teman-teman kembangkan sendiri mau menggunakan template yang mana kan gitu. Karena secara konsep memang semua template itu aturannya akan sama. Hanya modelnya ya, hanya model, hanya tampilan. Cara settingannya semuanya sama ya Pak? Cara settingannya semuanya sama. Intinya pahami dulu dengan kata kunci ya. Kata kunci di bagian mana yang harus saya rubah kan begitu. Ya, betul. Hari ini kita akan fokus dulu ke bagian tampilan di bagian samping ya. Bagian samping itu namanya sidebar. Ya, Pak. Nah, sidebar itu akan bisa muncul, akan bisa terlihat ketika kita mengakses salah satu artikel. Contoh, saya akan buka salah satu artikel punya Mbak Iza di sini. Ya. Oke, nah inilah sidebar punya Mbak Iza ya. Jadi seperti ini, tampilannya hanya ada dua. Ya, hanya ada dua menu. Kemudian punya Mas Norbert, coba kita cek. Nah, kalau di sini dia tampilannya begini. Jadi ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 menu, ada 3 tampilan. Ada 3 tampilan di bagian ininya, di bagian sidebarnya. itu namanya sidebarnya ya. Nah, sidebar bisa kita rubah, artinya bisa kita cek dengan cara silahkan masuk ke bagian menu appearance ya. Masuk ke dalam menu appearance. Kemudian ini saya close yang ini. Masuk menu appearance, kemudian cari menunya widget namanya. Widgets, oke, Ya. sudah. Jadi widget itu adalah aksesoris yang berada di samping kanan biasanya. Oke. Nah, lihat di sini ada sidebar. Ada di situ, coba dicek. Ada. Oke. Widget. Nah, di samping kanan ini yang bagi kita yang menggunakan template Bizard, Mas Norbert ya. Ini kan ada sidebar, ada footer widget 1 sampai footer widget 4. Punya Mbak Iza apa tampilannya? Kalau footer punya saya footer widget area dong. Oke. Footer widget area itu ada berapa? Ada teks, kategoris, arsip, dan search. Oke, nah berarti kita lihat di sana. Ini sambil saya lihat punya Mbak Iza ya. Ah ini. Jadi ada apa saja tadi? Ada teks ya. Teks, kategori. Teks, kategori, arsip, dan search ini ya. Nah berarti kalau Mbak Iza pengen merubah di bagian bawah, di bagian footer, itu 4 bagian itu yang kita rubah Mbak ini ya. Dan itu urutannya mestinya kan turun ke bawah tuh. Jadi teks di atas, kemudian kategori di bawah, arsip di bawahnya, search di bawahnya gitu ya. Nah, artinya punya Mbak Iza itu footernya ada 4 kolom. Yang 4 kolom itu terbagi menjadi seperti ini.
Nah, sedangkan punya saya dan punya Mas Nobat itu di bagian bawah itu terbagi menjadi begini. Artinya ada arsip ya, kemudian ada recent artikel, ada kategori dan galeri. Tapi itu masing-masing terpisah. Kita Mas ya. Terpisahnya di bagian mana? Oh, ada footer widget 1 gitu. Kemudian ada lagi, oh ternyata ada footer widget 2. Ada lagi ternyata yang lain. Ada footer widget 3, ada footer widget 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang di sini ya, yang di bawah ini ya itulah hasilnya. Oh, ini kan kita banyak banget ini, Mas. Ya, Pak, banyak. Jadi ini banyak banget. Jadi sebenarnya di bagian footer cukup satu-satu aja. Artinya tidak perlu sebanyak itu. Ya, setiap bagiannya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk pengolahannya? Intinya kalau footer itu kan paling bawah. Nah, sekarang kita atur dulu di samping kanan ya. Di samping kanan. Nah, di samping kanan saya pengennya misalnya di samping kanan itu ada apa saja menunya nih. Ada menu search misalnya ya. Search itu kan untuk pencarian tuh. Jadi emang harus ada gitu ya. Emang harus ada. Kemudian recent post itu adalah artikel-artikel yang terakhir kali kita buat. Oke. Nah, sekarang saya pengen menambahkan yang lain. Nah, apa saja yang bisa kita tambahkan? Itu ada di bagian sini. Ada available widget ini. Nah, inilah yang bisa kita tambahkan. Ya. Jadi ada arsip, ada audio, ada yang lain-lain. Ini bisa kita tambahkan. Nah, sekarang saya pengen di samping kanan akan saya tambahkan berupa video gitu ya. Saya tambahkan di samping kanan berupa video. Nah, tapi video itu saya ambil dari YouTube misalnya. Oke, paham ya? Akan saya ambilkan dari YouTube. Contoh, saya ambilkan dari YouTube saya misalnya nih. Jadi saya ambilkan videonya dulu. Oke, saya ambilkan. Jadi silahkan teman-teman gunakan video yang lain, silahkan dicari di YouTube-nya masing-masing atau diambil dari YouTube yang lain. Yang penting ambil dulu sampel ya. Ambil salah satu video yang sudah ada. Copy URL-nya ya, Pak. Iya, betul. Nah, saya pengen mengambil video Oke, saya ambil video ini misalnya. Nah, untuk mendapatkan dan memasukkannya ke dalam website, caranya cukup dengan klik kanan aja di dalam videonya ya. Kita klik kanan pada video yang sudah ada di YouTube. Jadi emang kalau kita pengen memasukkan video ke dalam website, sebaiknya diupload dulu ke YouTube ya. Diupload dulu ke YouTube tujuannya apa? Supaya videonya nanti tidak berat.
Ya, websitenya nanti tidak berat. Jadi cukup dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih copy URL video. Nah, kemudian di bagian sini saya memilih widgetnya berupa video. Ini ya. Saya pilih video, saya klik, kemudian saya pilih sidebar. Kemudian saya pilih add widget. Nah, kemudian di bagian sini, nah kita klik saja add video, gitu ya. Add video, kemudian karena videonya saya ambilkan dari YouTube, maka saya pilih insert from URL. Nah, saya pastikan di sana. Ya, saya pastikan, kemudian biarkan dia akan ngeload. Nah, seperti inilah. Kemudian saya pilih add to widget. Nah, kemudian di sini saya taruh judulnya, misalnya profil menara. TC. Oke, kalau sudah kita save. Nah, sehingga pada saat ini saya refresh hasilnya, dia akan memunculkan satu menu tambahan di bagian bawah. Nah, itu dia, ada profil menara TC. Nah, Ya, betul. Sudah masuk. oke. Sudah bisa. Page-nya itu di title ya. Gimana? Yang tadi kita copy YouTube itu. Copy YouTube itu posisinya di add URL. Jadi di add video, ada tulisan add video, Mbak. Ya ada. Klik, kemudian insert. Terus kita klik sidebar. Kemudian di add widget. add widget. Oke. Kemudian terus tampilnya title. Tampilan title, kemudian di bawahnya ada add video, ada? Ada. Klik add videonya. Terus Oke, kemudian pilih insert from URL. Ya. Oke. Nah, tinggal dipastikan di sana. Ya. Sudah. Oke. Silakan disimpan. Sudah disimpan. Oke. Ya, sudah, Pak. Oke, Untuk sip. sidebar. Nah, artinya kalau kita pengen menambahkan menu-menu yang lain silahkan ya, di situ bisa. Artinya kalau saya pengen menambahkan di samping kanan berupa apa nih? Misalnya tombol Facebook ya, supaya nanti ketika kita klik Facebook-nya, dia akan masuk ke Facebook kita misalnya Facebook. begitu. Ya, masuk dia langsung berlari ke Facebook itu, Facebook perusahaan kita. Nah, berarti di situ kita ambil yang image ya. Kita klik image, kemudian kita pilih sidebar, kemudian add widget. Image, sidebar, add widget. Add widget. Image. Ya. Oke, titelnya misalnya sidebar, kunjungi Facebook kami gitu ya. Nah, kemudian add image, silakan diklik. Add image. Selanjutnya kita upload gambar Facebook berarti ya. Ya. Kita upload gambar Facebook. Nah, gunakan gambar yang kemarin saya bagikan aja tuh, yang ini. Ini kan ada nih yang kemarin sudah di-download. Nah, misalnya gunakan yang itu di open.
Mohon izin, di Yogyakarta sudah masuk waktunya berbuka. Saya izin buka puasa dulu ya. Oh iya, baik Pak, silakan. Baik, Pak. Bentar Mas, saya sambil ngemil. Oke, sudah bisa dimasukkan gambarnya? Sudah dimasuk, cuman tampilnya di mana sih kok? Sudah bisa Pak, sudah. Kemudian add widget ya. Sudah di save. Sudah di save, coba di refresh. Nah, maka kan dia akan ada tambahan di bagian bawahnya itu. Nah, ada tambahan tulisan kunjungan Facebook kami di saya itu. Nah, kalau pengen memindahkan posisinya, ternyata kok ini di bawah, saya pengennya tombol Facebook ini ada di atas misalnya. Ada di bagian atas recent post misalnya ya. Jadi cukup dengan mengklik ini aja. Ini saya klik down dulu. Kemudian saya geserkan ke atas. Cukup dengan klik tahan geserkan begini saja. Nah, itu ya. Jadi dia otomatis begitu. Oh ya, udah bisa Pak. Ya, jadi bisa. titel itu sebenarnya boleh diisi, boleh tidak. Titel itu nggak wajib kan Pak? Nggak wajib. Artinya kalau sekiranya titelnya mengotori gitu, dibuang aja. Ya, bisa dihapuskan. Punya Iza udah? Saya geser dulu ya. Terus use. Yang punya saya itu tampilnya di sidebar widget area. Sidebar widget area. Iya, yang ini. Iza masukkan galeri itu ya. Image galeri dan video. Udah itu sudah berhasil ya? Iya, itu sudah ada tuh. Sudah ada ya. Nah, kalau saya pengen menghubungkan nanti karena ini logonya kan logo Facebook di saya ya. Logo Facebook, kemudian juga supaya bisa bisa mengakses halaman Facebook kita misalnya, maka kita siapkan dulu nih, kita buka dulu Facebooknya. Misalnya nanti akan saya hubungkan ke Facebook saya, berarti saya harus mengakseskan alamat Facebooknya. Oke, saya buka ini.
Ini kan halaman Facebook saya nih. Ya. www.facebook.com/furqonsejahtera ini ya, saya copy. Ya. Kemudian kita edit di sini. Kita edit di sidebar yang tulisannya image tadi itu ya. Nah, link to-nya, nah inilah dipastekan di situ. Pastikan link yang tadi copy itu. Tapi masalahnya begini. Ini kalau langsung kita klik di sini saja, kita link to langsung diuploadkan di situ, di save. Nanti itu ketika tombol ini saya tekan, ya, yang ini, oke, nanti dia itu akan masuk ke halaman Facebook yang ini ya. Nah, ini akan masuk ke halaman Facebook. Tapi ternyata dia menutupi halaman website kita. Kan nah, betul, Pak. Nah, gimana supaya Facebooknya terbuka, tetapi halaman website kita tetap begitu. Artinya kan harusnya terbuka di tab yang lain gitu ya.